Shalom, jangan lupa follow, like, dan subscribe videoku ya. Hari ini saya akan berbagi ayat firman Tuhan yang ditulis di dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Ayat firman Tuhan ini bukan untuk dipermainkan ya. Ini ya dan amin. Jadi setiap perkataan yang tertulis di dalam kitab suci kita itu akan tergenapi. Dan setiap apa yang dilakukan oleh manusia, entah itu yang baik, entah itu yang jahat, mereka pun akan menerima hukum tabur tuainya. Dan terkadang maksudnya di sini berkata, jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Jadi maksudnya Allah tidak bisa dipermainkan tuh seperti ini. Mungkin dia mengaku orang beragama, entah itu Katolik, entah itu Kristen, dan bahkan mungkin hari Minggu dia pergi ibadah ke gedung gerejanya Tuhan, beribadah raya setiap minggunya rajin, dan sepertinya sangat beriman sekali. Itu waktu di hari Minggu saja. Tetapi selebihnya, kalau tidak di hari Minggu, di hari-hari biasanya, ya mereka tidak melakukan hal-hal yang benar lagi. Mereka melakukan hal-hal yang berdosa, jatuh dalam dosa ini, jatuh dalam dosa itu. Itulah maksudnya tidak boleh mempermainkan Allah, karena setiap apa yang ditabur oleh manusia, mereka akan menuainya. Terlebih yang jahat, mereka pun akan menuai taburannya juga. Jadi dan sedikit saya berbagi ayat-ayat di dalam. Setelah saya berbagi ayat-ayat firman Tuhan ini, saya mau berbagi tentang kesaksian hidup sehari-hari. Di dalam jangka waktu 1 bulan, saya kehilangan anjing 3 ekor dikarenakan dipotas oleh orang. Ya namanya anjing kan taunya bisanya menggonggong. Dan terkadang kalau diganggu oleh anak-anak, dilempari batu, ya dia gonggong. Tetapi terkadang manusia tidak koreksi itu, tidak sadar itu. Yang disalahkan anjingnya. Kan anjing tidak tahu dosa, makanya kerjaannya hanya bisanya menggonggong. Tapi yang mempunyai hati nurani itu ya manusia itu tadi. Harusnya manusia itu yang mengoreksi diri. Dan ini adalah masa prapaskah. Dan bahkan itu saya dengar sendiri di waktu itu, depan rumah saya memang tempat pangkalan mobil. Dan orang-orang ini mungkin entah itu korek-korek mobilnya atau tentang apa mobilnya, mungkin ada yang mau diperbaiki, tapi itu tadi ribut, tidak tahu sopan dan tidak tahu aturan. Dan karena ini di masa prapaskah, iman kita lagi diuji, ya kita nggak boleh emosi dan sampai mau marah-marah yang nggak jelas. Buat apa kita bertengkar hanya untuk membuang mutiara kepada babi dan anjing. Itu firman Tuhan berkata ya. Jadi di situ bukan kita yang marah, tapi anjing kita yang menggonggong. Bahkan anjing itu menggonggong dari dalam. Bahkan saya mendengar sendiri ada seorang berkata, "Yo sudah, kok gonggong sudah, nanti dipotas baru tahu rasa." Nah ternyata itu terjadi. Sekarang anjing saya pun matinya kena potas. Saya tidak melihat siapa saja yang melakukan perbuatan dosa itu. Tetapi ingat, mata Tuhan tajam bagaikan burung Raja Wali. Dia mengawasi setiap perbuatan manusia. Dan hukum tabur tuai itu pasti berlaku. Satu saat mungkin dulu juga pernah ada orang yang seperti itu, ya anak-anak yang sudah umur remaja lah, di waktu itu dia masih tinggal di kompleknya kita. Dan pekerjaannya hanya tidurnya jauh-jauh malam, jam 12, jam 1, jam 2, dan setiap malam tuh hanya membuat keributan, minum, mabuk, ribut, tidak ada juntrungnya. Saya sebagai tetangga yang terdekat ya sangat terganggu. Tetapi kalau saya biasa memutar firman Tuhan itu di siang hari, di jam yang wajar. Tetapi mereka ini di jam yang tidak wajar, jamnya orang yang lagi istirahat, anak-anak muda ini. Nah, besoknya ada anjing yang mati, ada anjing yang dipotas, ada anjing yang, pokoknya banyak orang merasa kehilangan anjingnya. Bahkan punyanya saya mungkin ada beberapa, mungkin ada bisa
lumayan lah, bisa dihitung dengan sampai belasan. Nah di sini kita diingatkan, apa yang kau tabur itulah yang akan tuai. Bahkan dia berkeyakinan lain. Kalau dipotas, kalau orangnya nggak tahu, bisa mereka jual. Bahkan kalau nggak tahu pun bisa mereka makan juga. Tetapi firman Tuhan juga berkata di dalam perjanjian lama di Amsal berbunyi, roti curian manis rasanya. Jadi barang curian enak dan manis rasanya, tetapi ujung-ujungnya akan menuju kepada jurang maut. Nah ternyata tergenapi juga firman Tuhan saya, karena firman Tuhan saya hidup, ya dan amin. Jadi saya tidak perlu membalas yang jahat kepada yang jahat, tetapi firman Tuhan berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi sudah nggak mungkin saya juga menjadi pikiran, nanti saya akan memotas anjingnya orang lagi. Tidak, saya tidak pernah berpikiran seperti itu. Karena penghakiman itu milik Tuhan. Saya tidak punya siapa-siapa di sini, yang saya punya hanya Tuhan. Saya tidak bisa melihat Dia, tetapi saya percaya tangannya maha kuasa, selalu menjagai orang-orang yang selalu setia dan mengasihi Dia. Nah di sini ternyata setelah dia pindah dari komplek kita, dan akhirnya saya mendengar kabarnya juga dari sanak keluarganya, anak ini meninggal. Terus saya kaget, loh meninggalnya kena apa? Jadi saya bertanya, meninggalnya ternyata menabrak anjing, dan dia terlempar beberapa meter sampai tempurung kepalanya kena kena di pinggirannya jalan itu, di batu-batu di pinggirannya jalan. Akhirnya dia koma 2 minggu, baru dia mati. Nah itulah, setiap apa yang kau tabur pasti akan kau tuai. Jadi teman-temannya itu gak sadar itu, gak koreksi itu, gak mengingat kematian temannya yang pernah melakukan hal-hal yang jahat itu bagaimana matinya. Tetapi mereka enak berbuat kejahatan, bahkan memotas anjingnya saya sampai 3 ekor. Nah di sini kita diingatkan, harus koreksi diri di masa prapaskah, berpuasa dari segala macam hawa nafsu kedagingan kita, berpuasa dari nafsu yang jahat. Kan terkadang manusia itu mempunyai sifat iri dengki kepada sesamanya, tetapi kalau itu sudah dibuahi, itu menjadi dosa, dan setelah dibuahi dia bisa melakukan perbuatan dosa, yaitu tadi akhirnya sampai membunuh dan memotas anjingnya saya. Dan bahkan saya dengar itu sendiri di depan rumah saya. Tetapi saya tidak menyangka kalau akhirnya anjing saya memang dibunuh dengan secara diracuni. Jadi saya melihat anjing saya, merasa kasihan. Dia lari sana, dia lari sini. Bayangkan, nafas yang seharusnya kalau dia matinya memang sakit, kita ikhlaskan. Tapi kalau matinya diracun orang, jelas kita tidak ikhlas. Bagaimana rasanya kalau kamu sendiri mengalami kematian seperti anjing saya yang kamu potas, nyawanya yang harusnya belum berhenti tapi dipaksakan berhenti karena racun. Nah disitulah saya rasa tiba-tiba tadi buah hati saya menangisi, ya sedikit mungkin menangisi lah peliharaannya dibunuh orang dengan secara sadis seperti itu, dipotas. Sampai akhirnya saya, nggak usah menangis, menangislah sama Tuhan. Air matamu akan ditampung di kirbatnya Tuhan. Kita nggak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat, dan kita pun nggak perlu dendam, kita pun nggak perlu benci orang itu, tetapi kita melepaskan pengampunan. Nanti Tuhan yang akan bertindak, karena ingat tadi firman Tuhan berkata hukum tabur tuai itu berlaku bagi semua orang yang melakukan kejahatan itu. Ayo di masa prapaskah ini bertobatlah. Jangan kamu merasa sombong, kamu punya uang banyak, kamu punya titel, kamu punya segalanya, tapi kamu sombong, kau melakukan perbuatan dosa, kau sombong hanya karena kamu digonggong anjing saya, karena kamu tidak tahu sopan di depan rumahnya orang, ribut dan anjing saya menggonggong, kamu sakit hati, kamu tersinggung. Padahal itu anjing kan mana tahu dosa, tapi manusia ini kan punya hati nurani. Harusnya disadarkan dari pengalaman-pengalaman hidup teman-temannya yang matinya bagaimana. Tetapi mereka tidak sadar itu. Mereka jatuh lagi dalam dosa, dan yang satu mungkin yang punya uang banyak, setelah melakukan itu ditraktir, entah minuman alkohol. Yaitu tadi, dosa bagaikan penyakit kanker, menularkan. Kanker itu kan menular, dipotong. Kalau kanker ganas kan dipotong tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi, dipotong. Itulah gambarannya dosa.
Bukan dia menularkan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, tapi menularkan perbuatan dosanya. Bahkan dosa ini didukung oleh teman-temannya. Nah itu tadi, mereka tidak sadar diri. Nah ingat, satu saat kamu akan menerima hukum tabur tuainya. Jadi anjing saya yang 3 ekor kemarin diracuni, bahkan ini tadi mati satu lagi diracun dengan potas. Sebagai manusia gak sempurna, saya sakit hati, saya jengkel kepada orang yang memotas anjing saya, tapi saya nggak bisa melihat siapa orang itu. Tapi ingat, mata Tuhan tajam bagaikan burung Raja Wali. Dia bisa mengawasi setiap perbuatan manusia, mau yang baik, mau yang buruk. Kamu tidak akan luput dari mata tajamnya Allah. Dan perbuatanmu satu saat akan dihakimi oleh Tuhan itu sendiri. Nah bagaimana kalau seandainya kamu merasakan kematian seperti anjing saya yang sudah kamu potas? Kasihan, dia lari sana, lari sini karena diracuni. Nah di sini kita diingatkan, ayo masa prapaskah ini koreksi diri, bertobat. Apakah saya sakit hati? Jelas saya sakit hati, sebagai manusia nggak sempurna. Tetapi itu tadi, saya sudah mentaati perintah Tuhan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat itu tidak bisa. Biar sudah itu urusannya Tuhan, bukan urusannya saya lagi. Sebagai manusia nggak sempurna ya saya ganas, saya jengkel. Tetapi untuk membalas yang jahat dengan yang jahat itu tadi tidak bisa dilakukan, karena kita tahu bahwa penghakiman itu milik Tuhan, bukan milik saya. Saya siapa? Saya manusia yang berdosa juga, saya manusia yang nggak sempurna juga. Jadi di sini, ayo kamu yang sudah melakukan pemotasan anjingku, bertobatlah sebelum semuanya terlambat. Karena apa yang ditabur orang, itulah yang akan kamu tuai. Karena itu sudah kenyataannya saya bisa melihat, dan anak itu mati muda karena kerjaannya ya begitu, membunuh anjing, memotas anjing, dijual, dimakan. Dan bagaimana matinya? Menabrak anjing, komat 3 minggu, 2 minggu atau 3 minggu. Nah disitulah kalian kan harusnya sadar diri dan diingatkan, jangan merasa sombong kau punya uang banyak, kau panggil teman-temanmu untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya kamu akan kena semua, karena kamu ditularkan dosa oleh si orang yang satu ini. Nah ingat, setiap perbuatan dosa akan menanggung konsekuensinya. Cepat atau lambat Tuhan akan bertindak kalau kamu tidak cepat bertobat. Oke, saya sudah berbagi ayat firman Tuhan dan pengalaman hidup saya. Saya tidak pernah sakit hati. Maksudnya saya tidak pernah dendam atau sampai melakukan yang sama seperti yang kau lakukan kepada anjing saya. Tidak pernah sedikit pun saya mempunyai itu, pikiran itu dan sampai melakukannya. Tapi kalau kamu sudah lakukan kepada anjing saya, ya cepatlah bertobat. Jangan kamu terus-terusan merasa sombong, kamu punya uang banyak. Memangnya manusia itu mau hidup 1000 tahun? Tidak kan, manusia itu satu saat akan mengalami kematian. Entah matinya bagaimana, caranya bagaimana, kita nggak tahu. Nah disinilah kita diingatkan, di masa prapaskah ini harus menahan segala macam godaan hawa nafsu yang diberikan oleh iblis. Kamu sudah masuk jebakan, akhirnya kamu jatuh dalam jebakan itu. Mau untuk keluar susah. Akhirnya teman-temannya yang sudah melakukan itu, tadi yang satu juga saya lihat, dia melihat itu muntahan-muntahan anjing, berarti saya sudah tahu, oh ini sudah orangnya. Tetapi saya nggak perlu menyebut nama mereka satu persatu, tapi Tuhan itu maha kuasa, dia akan menyelesaikannya. Saya tidak bisa membalas karena saya lemah, saya manusia berdosa juga. Biarlah itu urusannya Tuhan saya, karena saya yakin saya tidak melihat dia, tapi kuasanya maha dahsyat, kuasanya maha segala-galanya, karena saya mengalami Tuhan. Oke, saya sudah berbagi ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe videoku. God bless you. Bertobatlah sebelum terlambat.